بدت لهم سموس المعرفة رأوا مخدرتها منكسفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita jadikan kesempatan ibadah sholat Jumat kali ini sebagai media untuk mengevaluasi mingguan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena ingatlah, di antara hikmah disyariatkannya ibadah sholat Jumat dalam Islam adalah agar kita memiliki media evaluasi mingguan untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi jamaah sholat Jumat sejati, jamaah sholat Jumat sesungguhnya, jamaah sholat Jumat yang ideal adalah jamaah sholat Jumat yang mampu melakukan evaluasi mingguan atas kualitas iman dan takwanya kepada Allah, serta hadir semangat yang menggelora di dalam dadanya untuk tafakur, ongoing proses, berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sekaitan dengan itu, izinkanlah Al-Faqih sebagai khatib dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini mencoba mengurai jelaskan 4 buah pesan Nabi yang disampaikan pada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Pertama, kata Rasulullah, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahumu karena lautan kehidupan sungguh amatlah luas dan dalam. Kedua, wa khudhiz zada kamilan fa inna safaru ba'idun. Dan bawalah bekal secukupnya karena perjalanan ini sungguh sangatlah jauh. Ketiga, wa khaffibil himla fa innal uqabata kaulun. Dan peringanlah muatan karena beban yang berat akan membawa akibat yang dahsyat. Keempat, kata Rasulullah, wa ahlisil amala fa innan naqida basirun. Dan ikhlaslah kalian dalam beramal karena Allah pengamat yang maha cermat. Pertama, kata Rasulullah, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahumu karena lautan kehidupan ini sungguh amatlah luas dan dalam. Hadirin, apakah yang dimaksud perahu yang harus kita perbaharui itu? Imam Al-Ghazali dalam Khuluqul Muslim mensyarahi safinah dalam hadis tadi, ay al-iman, yakni iman. Jadi iman adalah perahu yang akan setia menemani kita untuk sukses menuju pantai cita-cita dan harapan hidup kita, yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertanyaannya, kenapa iman yang
berfungsi sebagai perahu harus kita perbaharui. Rasulullah dalam hadis yang sangat pendek namun amat populer menjawab, al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Lalu berikutnya muncul pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita miliki agar iman yang berfungsi sebagai perahu dalam kehidupan kita ini grafiknya selalu memadat menuju pembaharuan? Rasulullah pun menjawab dalam hadis yang lagi-lagi populer. Kata Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan di dadamu dengan menggetarkan la ilaha illallah. Karena itu siapa saja di antara kita yang mendamba memiliki iman yang membaharu sebagai perahu dalam hidup kita, jangan sekali-kali kosongkan hati kita dari la ilaha illallah. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Kedua kata Rasulullah, wa khudis zada kamilan fa inna safar ba'idu. Dan bawalah bekal secukupnya karena perjalanan hidup ini sungguh amatlah jauh. Hadirin, dunia ini seperti terminal, dunia ini seperti bandara, dunia ini seperti halte, dunia ini seperti stasiun. Tentu saja di stasiun, di terminal, di bandara dan di halte kita tidak mungkin selamanya. Ada kehidupan kita yang hakiki dan abadi, yakni di akhirat nanti. Titipan pertanyaan saya untuk hadirin, sudahkah kita punya bekal untuk hidup kita di akhirat nanti? Jawabannya ada dalam hati masing-masing. Lalu jika boleh bertanya, bekal apa yang harus kita siapkan untuk sukses hidup kita kini dan nanti? Allah menjawab dalam Al-Quran, fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi iman adalah perahu dalam hidup kita, bekalnya itu adalah takwa. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan takwa? Mudah. Allah menganugerahkan pada setiap kita ini dua potensi kontradiktif sekaligus. Di satu sisi Allah menganugerahkan kepada kita potensi kebaikan, tapi di sisi lain Allah pun menganugerahkan pada kita potensi hawa nafsu. Hidup kita ini adalah interaksi dominatif antara potensi kebaikan dan hawa nafsu. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan pada manusia itu sekaligus satu ilham fujur, potensi hawa nafsu, dan yang kedua ilham takwa, potensi kebaikan. Hakikat takwa adalah menjadikan potensi kebaikan yang ada dalam dada kita panglima yang mampu mengendalikan potensi hawa nafsu yang juga ada dalam dada kita. Hadirin, menjadikan potensi kebaikan sebagai panglima atas hawa nafsu ternyata tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, yakini juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Rumus sederhananya, kalau kita ingin punya takwa, kita ini harus belajar hidup seimbang dan setimbang. Hadirin, manusia itu adalah makhluk dua dimensi. Di satu sisi kita punya dimensi fisik jasmania, di sisi lain ada dimensi psikis ruhania, ada jasmani dan ada ruhani. Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita ini kadang tidak seimbang. Jasmani seringkali kita latih dengan berbagai macam olahraga. Badan kita seringkali kita suplai makanan yang enak dan bergizi. 2 kali dalam sehari semalam minimal badan kita ini kita mandikan dan kita bersihkan. Kalau sakit badan kita ini kita bawa ke dokter. Titipan pertanyaan saya, apakah hal serupa kita lakukan pada rohani kita? Badan kita seringkali kita latih dengan berbagai macam olahraga. Pertanyaannya, ruhani kita pernah kita latih dengan apa? Badan kita ini seringkali kita suplai makanan yang enak dan bergizi. Pertanyaannya, kapan kita mensuplai makanan yang enak dan bergizi bagi ruhani kita? Badan kita minimal 2 kali sehari semalam kita mandikan. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari semalam kita memandikan dan membersihkan rohani kita? Kalau sakit badan kita, kita bawa ke dokter. Dokternya pun sangat-sangat spesialis. Titipan pertanyaan saya, pernahkah kita menyadari rohani kita ini sehat?
sakit. Dan kalau sadar diri ruhani kita ini sakit, pernah dibawa kemana ruhani ini untuk kita obati? Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus cangkang, lupa ngurus isi, sibuk ngurus awak, pokok ngurus akhlak, sibuk ngurus casing, lupa isi pulsa, sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus rohani. Kalau demikian adanya, mohon maaf, kalau potensi kebaikan yang ada di dalam dada kita tidak akan memperoleh suplai energi untuk bisa mengendalikan potensi hawa nafsu yang juga ada di dalam dada kita. Karena itu hadirin para tamu Allah rahimakumullah, siapa saja di antara kita yang mendamba memiliki ketakwaan, maka belajarlah hidup seimbang, perlakukan seimbang dan setimbang antara jasmani dan rohani. Ketiga, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffibil himla fa innal uqawata ka'ud. Dan peringanlah muatan, karena beban yang berat akan membawa akibat yang dahsyat. Hadirin, hidup kita ini jangan terlalu banyak bawa muatan. Pertanyaannya, apa yang menjadi muatan dalam hidup kita? Kata Rasulullah, adalah dosa. Jadi dosa yang kita perbuat sedikit apalagi banyak, tidak disengaja apalagi disengaja, itu akan menjadi penumpang, menjadi bagasi yang membebani iman sebagai perahu hidup kita dan kuras takwa sebagai bekal terbaik kita. Jadi kalau terlalu banyak kita berbuat maksiat, iman kita tidak akan kuat, takwa pun sama akan terkuras habis. Lalu muncul pertanyaan, apa yang harus kita miliki agar kita salamah minal maksiat? Kata Imam Tabatabai dalam Al-Mizan fi Tafsiril Quran, di antara rumusnya kita harus menjadi ahlul Quran, yakni orang yang kenal dekat dengan Al-Quran melalui usaha dan upaya tadarus, tadabbur dan tafahum. Tadarus adalah intensif membaca teks Al-Quran. Tadabbur belajar menyelami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Tafahum, kita mencoba memahami hitam Al-Quran yang dimanifestasikan dalam realitas kehidupan keseharian kita. Kalau kita kenal dekat dengan Al-Quran, Allah akan memberikan 4 benteng kepada kita untuk salamah minal maksiat. Benteng pertama adalah hudan, sistem petunjuk. Orang yang senantiasa terjebak berbuat dosa adalah mereka yang tidak punya petunjuk. Kenapa tidak punya petunjuk? Mudah ditebak, karena hidupnya tidak kenal, tidak dekat dengan Al-Quran. 2, kalau kita menjadi ahlul Quran, Allah akan memberikan benteng yang kedua, yakni al-bayyinah, sistem penjelas. Ketiga, kita akan diberi Al-Furqan, kriteria pembeda antara yang benar dan yang salah. Kita ini kadang mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Dalam kearifan masyarakat Sunda dikenal istilah, kita itu sok kabobodo tenyo kasamaran tingali, ari orai-orayan dibeli, ari orai beneran dipaehan, ari nu bener sok disalahkeun, nu salah sok dibenerkeun. Kenapa muncul kenyataan yang seperti ini? Mudah ditebak, karena kita tidak punya kriteria pembeda antara yang benar dan yang salah, karena kita tidak kenal, tidak dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, benteng yang akan Allah berikan agar kita salamah minal maksiat pada mereka yang hidupnya dekat dengan Al-Quran adalah ad-dikar, yakni mekanisme kontrol diri. Semua pelanggaran, semua dosa yang kecil sampai yang besar, tingkat personal sampai pada tingkat institusional, judulnya karena setiap kita lepas kendali, lepas kontrol. Kenapa kita lepas kendali? Karena kita tidak memiliki mekanisme kendali diri. Kenapa tidak memiliki mekanisme kendali diri? Mudah ditebak, karena hidup kita tidak kenal, tidak dekat dengan Al-Quran. Pesan terakhir kata Rasulullah pada Abu Dzar Al-Ghifari, wa ahlisil amala fa innan naqida basirun, dan ikhlaslah kalian dalam beramal karena Allah pengamat yang maha cermat. Mari kita belajar ikhlas, niatkan segala apa yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ikhlas kata para ulama ahli tasawuf berperan sebagai inner power, yakni kekuatan yang muncul dari dalam diri kita. Bahkan ikhlas pun seringkali disebut sebagai inner teacher. Ada yang menyebut ikhlas itu sebagai
berperan sebagai bahan bakar bagi iman sebagai perahu hidup kita. Dengan ikhlas, perahu hidup kita akan kuat, bekal hidup kita akan kita miliki, juga penumpang dalam hidup kita tidak akan begitu banyak membebani hidup kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang punya keimanan, ketakwaan yang kuat, juga salamah minal maksiat, serta memiliki keikhlasan yang mendalam, hingga kita tidak hanya sukses dan bahagia di dunia ini, tetapi juga sukses dan bahagia di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan dan kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa sabil ahyal adadani ahmillahi ad-dar. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah.